Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semakin mendekati pemilu 2024, Pilpres 2024, suasana politik semakin hangat. Ini belum lama ini bahkan Presiden Jokowi secara terang benderang berterus terang bahwa beliau tidak akan berdiri netral. Beliau bilang sendiri kepada pers bahwa untuk bangsa dan negara saya akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Artinya bahwa Jokowi tidak akan berdiri netral sebagai kepala negara. Ini tentu memantik banyak komentar dari para tokoh, dari para pengamat politik, termasuk Rocky Gerung. Rocky Gerung bahkan mengatakan bahwa Jokowi sudah melanggar konstitusi karena sebagai presiden dia tidak bisa netral. Dia menyatakan diri secara terus terang tidak netral, bahkan bisa di-impeachment. Tapi apa berani MPR mengimpeach Presiden Jokowi? Nah ini, saudara-saudara, saya mendapatkan video dari pengamat politik dan pemerhati kebangsaan, itu Rizal Fadilah, tokoh dari Bandung, dan yang satunya lagi dari Syafril Sofyan. Ini kedua tokoh Bandung, kedua tokoh Jawa Barat ini adalah dua dari 12 tokoh yang waktu itu ketemu dengan Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kunto Arifwibowo. Kita dengar komentar beliau berdua yang cukup keras tapi mencerdaskan. Inilah mengenai cawe-cawe Presiden Jokowi untuk Capres 2024 adalah sikap yang mungkin disebut kurang tepat, bahkan kurang sehat. Karena sebagai presiden seharusnya dia menyadari bahwa dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden partai yang memperjuangkan kepentingan partai tertentu misalnya. Oleh karenanya ini juga bagian dari, menurut saya, bagian dari corruption ya. Karena ia meyakini punya kekuasaan absolut, dia bisa melakukan apa saja. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak, yang absolut, pasti korupsi. Korupsi kekuasaan, mungkin juga korupsi keuangan. Pada cawe-cawe presiden ini adalah hal yang tidak logis ya. Masa seorang presiden tidak netral, bahkan memihak, bahkan memperjuangkan, bahkan menggunakan fasilitas kepresidenannya untuk kepentingan pemenangan capres yang dipilihnya. Saya kira itu berimplikasi pada korupsi. Tadi baik dalam korupsi kekuasaan, mungkin juga korupsi keuangan karena menggunakan fasilitas kepresidenan yang dibiayai oleh negara dan digunakan sekarang untuk mendukung seorang capres pilihannya. Saya kira ini adalah perbuatan yang abus de droit ya, keluar dari aturan, dan aturan itu bisa saja melanggar aturan etika sebagaimana dalam ketetapan MPR tahun 2001 ya, nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Jadi Presiden Jokowi melanggar. Karena melanggar menurut TAP MPR 6 2001 itu ya harus mundur. Satu. Dan yang kedua, karena itu adalah perbuatan melanggar etika, melanggar perbuatan tercela, ya, menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, ya, maka bisa di-impeach. Ya, jadi cawe-cawe presiden ini adalah dasar atau landasan untuk impeachment. Presiden harus melalui tindakan Jokowi sebagai presiden, ya,
ya tentunya sekaligus sebagai kepala negara ikut cawe-cawe berpihak, bahkan secara langsung ikut aktif menjadi ya tanda kutipnya tim ses untuk memenangkan pilihannya ya dengan alasan demi bangsa dan negara katanya. Namun Jokowi kan bukanlah raja ya kan, artinya di negara demokrasi seperti Indonesia sangat tidak tepat sikap seperti itu untuk bercawe-cawe, berbahaya bagi tegaknya demokrasi ya, serta keberlanjutan pemilu. Yang dimaksud adalah pemilu yang terselenggara ya tentunya harapannya adalah jujur dan adil, tetapi ya tidak akan terbentuk jujur dan adil ketika Presiden Jokowi ikut menjadi tim ses. Ya sebenarnya ya, tanpa Jokowi cawe-cawe saja kecurangan pemilu ya dari pemilu ya tetap ada. Namun jika Jokowi yang ya mengabaikan etika demokrasi tadi, yang dirinya sebagai presiden tetap ngotot merangkap sebagai ketua tim ses salah satu capres ya, kekuasaan presiden ya tentunya tidak akan berpihak atau maksudnya tidak netral lagi ya. Dan ini akan menyebabkan terjadi kecurangan yang berlangsung ya tidak lagi kecurangan yang bisa sistemik, masif dan terstruktur. Kenapa demikian? Karena secara langsung atau tidak langsung semua kementerian atau badan termasuk semua infrastruktur kepemerintahan yang berada di bawah presiden ya seperti lembaga keuangan ya, bank, lalu perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN, ada perusahaan BUMN, bahkan termasuk militer dan BIN ya, Badan Intelijen Nasional, mau tidak mau ya diperintah ataupun tidak ya tentunya harus menuruti kemauan sang presiden. Ya jika demikian jelas percuma kalau diadakannya pemilu 2024 dengan biaya yang sangat besar ya kalau presidennya sudah tidak netral. Penyelenggara pemilu KPU itu dibiayai lebih dari 70 triliun ya. Lalu pengawas pemilu ada Bawaslu itu 30 triliun, bahkan untuk pengamanan pemilu atau Polri ya itu anggarannya 20 triliun lebih ya, kurang lebih lah ya. Ya dipastikan ketiga lembaga itu ya yang berada di bawah kendali presiden ya, bisa kita pastikan hasilnya tentunya sudah disiapkan siapa yang akan dimenangkan. Ya maklum perintah presiden. Ya jika presiden secara sadar melanggar etika negara berdemokrasi atau negara demokrasi, menempatkan diri sebagai raja ya kan, bukan lagi sebagai presiden dan juga bukan sebagai kepala negara yang dipilih rakyat ya, serta ya memaksakan keinginannya untuk menempatkan putra mahkota pengganti dirinya ya, sehingga hilanglah kedaulatan rakyat. Nah, ini ya sedikit saya geser dulu ya, ini